Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Ananda Solihah. Bertemu lagi dengan Ustazah di mata pelajaran PPKN. Kita akan melanjutkan bab 3 yang subbab B ya. Kemarin kita membahas mengenai perumusan Undang-Undang Dasar. Nah, sekarang kita akan mulai membahas mengenai pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu dan menyiapkan alat tulis yang diperlukan pada mata pelajaran PPKN ini. Oke, kita mulai berdoa, dimulai. Berdoa selesai. Kita akan langsung ya Ananda Solihah. Nah, jadi pada pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ini, PPKI atau lengkapnya Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, atau ada yang tahu nama lainnya apa? Nama lainnya adalah Dokuritsu Jumbi Ingkai. Nah, dibentuk setelah BPUPKI dibubarkan pada tanggal 7 Agustus 1945. Nah, jadi pembentukan PPKI ini dibentuk setelah BPUPKI itu dibubarkan. Nah, kemudian pada saat itu Soekarno yang ditunjuk sebagai ketua PPKI pada saat itu, yang beranggotakan 21 orang. Nah, PPKI ini dibentuk dengan tugas mengesahkan pembukaan dan batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 dan melanjutkan kerja BPUPKI, yaitu mempersiapkan pemindahan kekuasaan dari pihak pemerintah pendudukan militer Jepang kepada bangsa Indonesia. Jadi pada saat itu tugas pokoknya hanya ada dua, yaitu mengesahkan pembukaan dan batang tubuh UUD, dan yang kedua adalah mempersiapkan pemindahan kekuasaan dari pemerintahan pendudukan militer Jepang kepada bangsa Indonesia. Artinya masih melakukan tugas dari BPUPKI itu ya, melanjutkan estafetnya. Kemudian PPKI ini menggelar sidang pertamanya pada tanggal 18 Agustus 1945. Jadi sehari setelah kemerdekaan ya. Nah, sehari setelah proklamasi dikumandangkan, yaitu pada tanggal 18 Agustus 1945 ini, PPKI menyelenggarakan sidang setelah keanggotaannya bertambah 6 orang. Yang pada awalnya 21 orang menjadi 27 orang. Nah, pada sidang tersebut PPKI menghasilkan dan menetapkan beberapa hal, yaitu kan mengenai agendanya ini, agendanya adalah menetapkan dan mengesahkan rancangan Undang-Undang Dasar. Kemudian hasilnya adalah menetapkan dan mengesahkan Undang-Undang Dasar yang terdiri dari pembukaan yang di dalamnya memuat rumusan Pancasila. Nah, dan batang tubuh yang merupakan konstitusi tertulis dan yang singkat dan supel. Batang tubuhnya ini yang merupakan isinya Undang-Undang Dasar 1945 yang terdiri dari 16 bab, 37 pasal, 4 pasal aturan peralihan, dan 2 ayat aturan tambahan. Nah, jadi kalau ada yang tanya, Undang-Undang Dasar itu, kalau ada pertanyaan, Undang-Undang Dasar itu terdiri dari berapa pasal? Terdiri dari 16 bab, 37 pasal. Oke. Dan selain dua hasil itu, ada juga hasilnya itu adalah memilih dan mengangkat Soekarno sebagai presiden dan Muhammad Hatta sebagai wakil presiden. Dan kemudian membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat. Jadi pada saat PPKI ini melaksanakan atau melangsungkan sidang kedua pada tanggal 18 Agustus ini juga dihasilkan
bahwa harus dibentuknya Komite Nasional Indonesia Pusat atau yang disingkat dengan KNIP. Tugasnya apa? Tugasnya adalah membantu presiden serta wakil presiden sebelumnya. Membantu presiden dan wakil presiden sebelum adanya berbagai lembaga resmi yang diharapkan Undang-Undang Dasar 1945. Jadi sebelum ada DPR, sebelum ada yang lain-lainnya, KNIP ini sudah lebih dulu membantu presiden dan wakil presiden pertama Indonesia yang pada saat itu adalah Soekarno dan Muhammad Hatta. Nah, sidang PPKI ini juga berlangsung 3 kali ya. Yang pertama adalah tanggal 18 Agustus 1945. Sidang kedua adalah 19 Agustus 1945. Jadi sidang kedua ini dilaksanakan sehari setelah sidang pertama. Dan kemudian sidang ketiganya adalah tanggal 22 Agustus 1945. Begitu ya. Macam-macam hasil dari sidang tersebut. Bisa dibuka ya buku paketnya. Kita lanjutkan di buku paket halaman 31. Nah, pada sidang kedua ini di buku paket tertulis bahwa hasilnya adalah pembentukan 12 departemen dan penunjukan para pejabat kementerian. Jadi adanya menteri pada saat itu dibentuknya pada saat sidang kedua PPKI tanggal 19 Agustus 1945. Dan kemudian pada sidang kedua ini juga hasilnya adalah pembagian wilayah Indonesia menjadi 8 provinsi dan penunjukan gubernur dari masing-masing provinsinya. Ya. Jadi 8 provinsi itu Sumatera, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Kalimantan, Provinsi Sulawesi, Maluku, dan Nusa Tenggara. Pada saat itu yang disebut dengan Nusa Tenggara ini nama lainnya adalah Sunda Kecil. Nah, kemudian di sidang ketiga PPKI Ananda Soli Solihah semuanya pada tanggal 22 Agustus 1945 ini hasilnya adalah pembentukan Komite Nasional Indonesia. Badan penasehat dan pembantu presiden. Anggotanya merupakan tokoh-tokoh atau anggota dari PPKI itu sendiri. Anggota dari badan pembantu dan penasihat presiden atau Komite Nasional Indonesia ini merupakan anggota dari PPKI dan beberapa tokoh masyarakat lainnya. Ketuanya siapa? Ketuanya adalah Kasman Singodirnejo. Ya, ketuanya adalah Kasman. Dan kemudian pada sidang ketiga PPKI ini menghasilkan pembentukan Badan Keamanan Rakyat. Jadi pada saat itu ada yang namanya BKR, yaitu Badan Keamanan Rakyat. Oke, demikian alur dari pengesahan UUD 1945 ini. Kemudian kita akan lanjutkan ke arti penting Undang-Undang Dasar 1945 bagi bangsa dan negara Indonesia. Oke. Nah, dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 terdapat kaidah negara yang fundamental atau pokok-pokok pikiran. Nah, sejatinya pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 ini adalah penuangan jiwa Pancasila yang mengandung 4 pokok pikiran atau 4 kaidah yang fundamental. Yang pertama apa? Yang pertama adalah pokok pikiran persatuan, yaitu mengenai negara kesatuan. Negara kesatuan yang pertama itu ya, alinea pertama itu menjelaskan arti penting suatu kemerdekaan.
ya, atau negara kesatuan. Dan pokok pikiran yang kedua adalah keadilan sosial. Negara bertujuan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan pokok pikiran ketiga adalah mengenai kedaulatan rakyat yang tertuang dalam Pancasila nomor 4 ya. Berkedaulatan rakyat berdasar atas kerakyatan dan permusyawaratan atau perwakilan. Dan pokok pikiran yang keempat adalah mengenai ketuhanan yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Ini terdapat dalam Pancasila nomor 5. Nah, ini tertuang dalam alinea-alineanya. Alinea pertama adalah menjelaskan arti penting suatu kemerdekaan pada isi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 ini. Alinea keduanya yaitu menjelaskan arti penting cita-cita bangsa Indonesia bahwa persatuan, kedaulatan, keadilan, dan kemakmuran adalah hal lain yang perlu diwujudkan. Nah, jadi suatu negara ini harus mewujudkan suatu persatuan, kedaulatan, keadilan, dan kemakmuran bagi negara dan bangsanya, terutama rakyatnya. Dan alinea ketiga dari UUD ini membahas mengenai pernyataan kemerdekaan bangsa Indonesia. Nah, kalau pembukaannya itu tadi terdapat 4 pokok pikirannya, yaitu yang tadi sudah disebutkan ya. Dan alinea ketiganya ini merupakan menjelaskan pernyataan Indonesia merdeka ya, pernyataan kemerdekaan bangsa Indonesia. Dan alinea keempatnya ini, negara Indonesia yang merdeka harus dapat melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Ya. Oke, Ananda Solihah. Sekian dari Ustazah penjelasan mengenai hari ini pengesahan dan juga arti penting dari UUD 45. Nah, untuk hari ini Ustazah tugaskan untuk membaca buku paket halaman 30 sampai halaman 32 ya. Yang tidak memiliki buku paketnya, nanti Ustazah akan share screenshot buku paketnya ke kelas masing-masing. Dan kemudian silakan dibaca file ya, file buku paket yang sudah Ustazah share sebelumnya di pertemuan ke-6 kalau nggak salah ya. Silakan dicek, dikunci, dan kemudian di-download dan dibaca. Oke, sekian dari Ustazah Ananda Solihah. Apabila ada yang ditanyakan, silahkan hubungi Ustazah. Dan yang belum melaksanakan remedial PPKN, yang ini merupakan nilai PTS ya, nilai PTS yang belum melaksanakan remedial PPKN, silahkan diselesaikan. Ya, Ustazah akan umumkan di grup kelas masing-masing yang belum melaksanakan remedial PTS PPKN, dan juga tugas-tugas yang lainnya ya. Mengenai tugas-tugas yang lainnya silahkan Ananda cek di aplikasi kunci ya, tugas mana saja yang belum dikerjakan ya. Yang belum PTS, ingat Ustazah akan umumkan di grup. Oke, terima kasih Ananda Solihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.